Halo guys, apa kabar? Buat kalian yang punya PS5 atau ngikutin perkembangan teknologi game, selama 5 tahun terakhir, Sony berhasil bikin PS5 jadi benteng yang super ketat. Susah banget dijebol. Tapi, di awal tahun 2026 ini, pertahanan itu akhirnya jebol juga, yaitu boot ROM key yang bocor ke publik. Banyak banget media yang membahas ini. Gampangnya kayak gini, boot ROM keys itu kayak kunci utama yang ditanam langsung di dalam mesin, tepatnya di chip prosesor AMD di dalam PS5 kalian. Karena kuncinya ada di hardware, Sony nggak bisa patch celah ini cuma lewat update software. Secara teori, kalau Sony mau benerin ini, mereka harus narik semua PS5 yang ada di rumah kalian. Terus ganti dah tuh mesinnya satu-satu. Dengan 75 juta unit yang udah tersebar, ya jelas itu nggak mungkin lah bro. Di video ini, kita bakal cari tahu gimana ceritanya kaset game jadul tiba-tiba jadi kunci buat jebol PS5. Kita juga bakal bahas kenapa perbaikannya mustahil dilakukan, dan kenapa kejadian ini bisa jadi alasan utama Sony buat buang kaset fisik di PS6 nanti. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari bagian yang paling unik. Biasanya, kalau kita dengar berita tentang ngehack konsol, yang ada di bayangan kita pasti alat-alat hacking yang ribet atau komputer yang canggih. Tapi ternyata, nggak juga. Pintu masuk buat jebolin PS5 kali ini justru datang dari game balapan zaman PS2. Judul gamenya adalah Star Wars Racer Revenge. Ini bukan kaset sembarangan bro. Ini khusus buat versi fisik PS4 yang dirilis ulang secara terbatas sama publisher yang namanya Limited Run Games. Jadi ceritanya kayak gini bro, ada hacker namanya Gezini. Dia nemuin kalau ternyata di menu Hall of Fame game ini ada bug yang bisa dimanfaatin buat nyusupin kode asing ke dalam sistem PS5. Masalahnya, kaset ini rilisan Limited Run Games. Jadi jumlah kaset yang beredar emang dikit banget. Diperkirakan cuma ada sekitar 8.500 keping di seluruh dunia. Hukum pasar langsung berlaku. Barang langka yang nyari banyak, harganya pasti gila-gilaan. Nggak pakai lama, harga kaset ini di eBay langsung naik gila-gilaan. Dari yang tadinya cuma harga gamenya sekitar $20, sekarang banyak yang jual di angka $400–500. Bro, itu hampir seharga PS5 yang baru. Jadi intinya, mereka beli itu bukan buat dimainin, tapi buat dijadiin alat buat bobol sistem PS5. Konyol banget kan? Justru kaset fisik jadul kayak gini, yang akhirnya bisa jebol keamanan paling canggihnya Sony. Sekarang kita masuk ke pembahasan teknisnya. Apa sih bedanya kebocoran boot ROM ini sama jailbreak yang sudah-sudah? Kenapa banyak ahli keamanan bilang, ini masalah serius yang bikin Sony pusing? Aku bakal jelasin, tapi aku nggak jelasinnya terlalu detail ya, karena aku juga pusing bro. Di artikel The Cybersec Guru yang judulnya Kunci ROM PS5 Bocor, Mimpi Buruk Keamanan Sony yang nggak bisa diperbaiki. Sistem keamanan konsol itu punya hierarki atau tingkatan yang biasa disebut Chain of Trust atau rantai kepercayaan. Posisi boot ROM itu ada di paling bawah, di level 0, kayak bangun rumah. Boot ROM itu pondasinya. Dia adalah kode pertama yang jalan pas kalian pencet tombol power. Tugasnya memverifikasi apakah langkah selanjutnya aman atau enggak. Jadi, dia ini yang pemegang kunci utama buat ngebuka semua pintu di sistem. Selama ini, hack yang sering kita dengar, misalnya lewat celah browser atau WebKit, itu mainnya cuma di lantai atas, di level software. Hack software kayak gitu sifatnya sementara. Kalau kalian matiin konsol atau cabut listriknya, hacknya bakal hilang karena memori RAM-nya kereset. Pas nyalain lagi, kalian harus ulang prosesnya dari awal. Ribet banget kan? Tapi yang ini beda bro. Karena kunci boot ROM-nya udah bocor, para hacker nggak perlu lagi cari jalan muter lewat software. Mereka sekarang punya akses langsung dari pintu depan.
Inilah yang disebut dengan cold boot jailbreak. Jadi cold boot jailbreak itu bikin hacknya tertanam permanen. Begitu kalian tekan tombol power, sistem modifikasinya langsung jalan sendiri. Nggak usah capek-capek ngulang langkahnya tiap kali mau pakai. Sekali kalian pasang, dia nggak bakal hilang. Ada satu poin penting lagi. Celah ini sifatnya unpatchable, alias nggak bisa dipatch. Kenapa nggak bisa dipatch? Karena boot ROM itu sifatnya read-only memory yang tertanam secara fisik di dalam silikon chip prosesor AMD. Kuncinya udah di-burn ke dalam prosesor di pabrik, sama seperti kode yang terukir permanen di chip. Kalian bisa lihat gambar ini. Jadi, Sony nggak bisa sembarangan ngirim update software lewat internet buat ngerubah kode yang ada di dalam chip fisik ini. Secara teknis, itu mustahil bro. Dampaknya apa buat kedepannya? Dengan kunci ini, hacker punya potensi buat mendekripsi atau membaca setiap firmware baru yang dirilis Sony. Jadi kalau besok Sony rilis update keamanan, hacker bisa langsung bongkar update tersebut, terus dipelajari isinya, dan cari celah baru dengan lebih mudah, karena mereka sudah pegang peta kuncinya. Sony sekarang posisinya kejepit di level hardware. Satu-satunya cara buat benerin ini, cuma dengan bikin konsol revisi baru, yang chipnya udah diganti. Tapi buat 75 juta unit yang udah ada di rumah kalian, itu bakal tetap terbuka selamanya. Selain lewat game Star Wars, metodenya juga terus berkembang. Komunitas hacker kayak Gizine juga lagi ngembangin cara lain, misalnya lewat aplikasi YouTube. Mungkin ada yang nanya, kenapa Sony nggak bikin PS5 model baru aja, yang chipnya udah dibenerin? Masalahnya nggak segampang itu. Sekarang harga chip dan komponen lagi mahal-mahalnya. Gara-gara industri AI lagi butuh banyak banget chip. Kalau Sony harus desain ulang dan produksi chip secara massal sekarang, biayanya bakal gila banget. Jadi opsi ini jelas bikin mereka rugi. Terus, apa efeknya kejadian ini buat kita para gamer? Ada dua sudut pandang. Pertama, buat yang peduli sama pelestarian game. Komunitas kayak Stop Killing Games ngelihat ini sebagai kabar baik, karena dengan akses ke sistem, kita sebagai pemilik konsol bisa punya kontrol penuh. Kita bisa backup game kita sendiri. Jadi kalau suatu saat server Sony tutup, game kita nggak hilang. Selain itu, PS5 bisa jadi mesin emulator yang powerful banget buat mainin game-game kayak PS1, PS2, atau PS3 yang udah nggak dijual lagi. Tapi sudut pandang kedua ini yang bikin ngeri developer dan pemain, yaitu masalah cheating. Kalau cuma buat main game bajakan offline, mungkin dampaknya cuma ke penjualan. Tapi masalahnya, kalau hacker bisa masuk sampai ke dalam sistem, program anti-cheat di game online bakal susah banget ngedeteksi mereka. Misalkan kalian main game kayak Call of Duty, terus ketemu orang yang pakai cheat, tapi sistem konsol bacanya dia pemain normal, karena sistemnya udah dimanipulasi dari dalam. Ini bisa ngerusak keseruan main game online, dan bikin komunitas jadi toxic. Selain itu, ada masalah hukum juga. Apakah Sony bakal nuntut limited run games? Soalnya kan bug di game mereka yang jadi pintu masuknya bro. Kita tunggu aja deh, bakal ada tuntutan hukum atau enggak. Sekarang, kita coba prediksi. Jujur aja, kasus jebolnya keamanan lewat game Star Wars ini kayak ngasih alasan kuat buat Sony untuk ninggalin media fisik. Coba deh kita bahas datanya. Arah bisnis Sony itu sebenarnya udah kelihatan jelas banget. Di dokumen resmi Sony yang judulnya Laporan Perusahaan 2025, di bagian game dan network service, ada grafik rincian penjualan tahun fiskal 2024. Ternyata, penjualan physical software alias kaset fisik itu cuma nyumbang 3% dari total pendapatan segmen ini. Angkanya kecil banget kan? Sekarang coba bandingin sama penjualan digital softwarenya yang ada di angka 20%. Penyumbang terbesarnya yaitu add-on content kayak DLC dan microtransaction yang tembus 29%, dan hardware alias konsolnya sendiri dapat 24%. Jadi jelas banget, mayoritas uang Sony ngalir dari konten digital dan jualan konsol. Sementara kaset fisik itu cuma jadi minoritas kecil yang nggak signifikan lagi secara bisnis. Jadi sangat masuk akal kalau nanti di PS6, Sony bakal mutusin buat nggak pakai slot kaset sama sekali. Alasannya mungkin dibilang demi desain lah atau hemat biaya lah, tapi alasan utamanya pasti karena keamanan. Kalau semuanya full digital, Sony punya kontrol penuh. Kalau ada game yang ketahuan punya bug, tinggal hapus dari store. Selesai. Nggak ada lagi cerita kaset fisik yang berada di pasaran dan dipakai buat bobol sistem. Kejadian ini kayaknya bakal mempercepat transisi itu. Jadi kesimpulannya gimana?
Bocornya boot ROM keys ini jelas jadi bukti kalau sistem sekuat apapun ternyata masih bisa dijebol juga. Buat kita yang cuma pengen main game santai sepulang kerja atau sepulang sekolah, tenang aja bro, nggak perlu panik. Konsol kalian bakal baik-baik aja. Tapi buat Sony, ini tamparan keras. Tapi kita juga harus siap-siap. Era dimana kita bisa pegang kaset fisik mungkin bakal segera berakhir gara-gara insiden ini. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Kalau PS6 nanti beneran full digital demi keamanan, kalian rela nggak? Atau kalian tetap tim fisik garis keras yang bakal nolak buat move on? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.